Bayangkan, seorang pendakwah datang ke negeri asing tanpa pasukan, tanpa senjata, namun mampu mengubah akidah sebuah peradaban. Dialah Sunan Ampel, ulama besar Wali Songo yang menaklukkan Jawa, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan akhlak. Yuk simak sampai akhir kisah luar biasa ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga di channel Kisah Hikmah Islami 11 agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Setelah menetap di Surabaya dan mendirikan pesantren Ampel Denta sekitar tahun 1440 NM, Raden Rahmat atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel mulai menyusun langkah dakwahnya. Tapi bukan sembarang dakwah, beliau melakukan pendekatan yang cerdas, lembut, dan terstruktur. Dalam Atlas Wali Songo karya KH Agus Sunyoto halaman 196 disebutkan bahwa Sunan Ampel tidak pernah memaksakan Islam kepada masyarakat. Sebaliknya, ia menggunakan pendekatan budaya dan pendidikan berbasis pesantren sebagai sarana dakwah yang paling efektif. Langkah pertama Sunan Ampel adalah membangun basis pendidikan pesantren. Pesantren Ampel Denta menjadi pusat kaderisasi dakwah. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Sunan Giri, murid sekaligus menantunya Raden Fatah, Sultan pertama Demak, Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri, dan bahkan memengaruhi pemikiran Sunan Bonang. Menurut catatan Babat Tanah Jawi versi Minsma, hal 42, para santri dididik tidak hanya dalam ilmu agama, tapi juga diplomasi, seni, dan strategi sosial. Salah satu ajaran monumental Sunan Ampel adalah konsep moh limo, yakni moh main tidak berjudi, moh mabuk tidak minum hame, moh medon tidak zina, moh maling tidak mencuri, moh mukul tidak membunuh. Ajaran ini menjadi identitas moral masyarakat santri dan tetap hidup hingga kini. KH Agus Sunyoto menegaskan hal 199 bahwa Sunan Ampel menggunakan prinsip ini untuk menyederhanakan nilai-nilai Islam agar mudah diterima masyarakat Jawa yang masih kental dengan budaya Hindu-Buddha. Berbeda dengan metode frontal, Sunan Ampel memahami pentingnya pendekatan budaya. Ia mendukung penggunaan seni dan simbol lokal sebagai medium dakwah. Walaupun Sunan Kalijaga lebih dikenal dalam hal ini, Sunan Ampel sudah membuka jalan. Beliau tidak melarang kesenian wayang, tapi justru memberikan nilai-nilai tauhid di dalamnya. Bahkan, dikisahkan bahwa di awal dakwahnya, Sunan Ampel lebih memilih berdialog dengan tokoh adat daripada menyerang praktik mereka. Sunan Ampel juga membangun jaringan kuat melalui pernikahan dan hubungan politik. Putrinya menikah dengan Sunan Giri. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Majapahit. Bahkan mendapat tempat dari Raja Majapahit saat itu untuk berdakwah di wilayah Ampel. Ini sesuai dengan catatan Serat Kanda dan Serat Centini yang menunjukkan betapa Sunan Ampel sangat dihormati. Yuk, bantu sebarkan kisah inspiratif ini dengan like, komentar, dan tentunya subscribe channel Kisah Hikmah Islami 11 agar makin banyak orang tahu bahwa Islam menyebar dengan cinta, bukan paksaan.